selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Dirmaseran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk pemenuhan tugas akhir sistem pengendalian manajemen, yaitu Executive Summary Chapter 5, 9, dan 13, yang bersumber dari buku Manajemen Control System, karya Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan. Saya akan menjelaskan materi Chapter 5. Presentasi ini mengenai Profit Center. Materi ini diambil dari Executive Summary Bab 5, buku Manajemen Control System, karya Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas konsep, manfaat, tantangan, dan penerapan Profit Center dalam organisasi modern. Berikutnya ada konsep dasar Profit Center. Profit Center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerjanya diukur dari selisih antara pendapatan dan biaya. Berbeda dengan pusat biaya dan pusat pendapatan, Profit Center mengintegrasikan keduanya untuk menilai efektivitas dan efisiensi secara menyeluruh. Konsep ini muncul sebagai jawaban atas kelemahan organisasi fungsional yang terlalu terpusat pada manajemen puncak. Berikutnya ada tujuan dan fokus bab. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Profit Center dibentuk, diorganisasikan, dan diukur. Selain itu, dibahas juga keuntungan dan kesulitan penerapan Profit Center, serta contoh penerapan dalam dunia bisnis. Tujuannya adalah memberikan pemahaman teoretis sekaligus relevansi praktis bagi manajer dan akademisi. Divisionalisasi merupakan dasar utama Profit Center. Perusahaan membagi organisasi menjadi unit-unit semi-otonom yang bertanggung jawab penuh terhadap profitnya sendiri. Dengan struktur ini, kepuasan bisa diambil lebih cepat, akuntabilitas lebih jelas, dan kontribusi antar unit dapat dibandingkan secara objektif. Yang berikutnya ada syarat efektivitas dan Profit Center. Untuk membuat Profit Center berjalan efektif, dua hal yang penting harus dipenuhi. Pertama, manajer harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan seperti biaya, pendapatan, dan kondisi pasar. Kedua, organisasi harus memiliki metode trade-off yang diandalkan agar keputusan biaya dan pendapatan dapat dievaluasi dengan tepat. Berikutnya ada sejarah dan penyebaran. Konsep Profit Center pertama kali diterapkan oleh DuPont dan General Motors pada tahun 1920-an. Setelah Perang Dunia Kedua, hampir semua perusahaan besar di Amerika mengadopsinya. Perusahaan seperti Chemical Bank, Novell, dan Nokia berhasil menggunakan model ini untuk meningkatkan kecepatan, pengambilan keputusan, dan efisiensi operasional. Slide berikutnya ada keuntungan Profit Center. Profit Center meningkatkan kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan karena otoritas berada lebih dekat ke sumber informasi. Selain itu, manajemen puncak menjadi lebih bebas untuk fokus pada strategi jangka panjang seperti ekspansi pasar dan inovasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fenike Leonisita Putri. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Pertama, keuntungan Profit Center. Selain manfaat operasional, Profit Center juga meningkatkan kesadaran terhadap profit. Manajer unit menjadi lebih bertanggung jawab dalam mempertimbangkan dampak keuangan dari setiap keputusan. Profit Center juga menjadi tempat pelatihan yang baik bagi calon pemimpin perusahaan. Berikutnya ada kesulitan Profit Center. Namun sistem ini tidak bebas dari masalah. Salah satunya adalah resiko hilangnya kontrol dari manajemen pusat. Selain itu, kemampuan manajer dalam mengambil keputusan lintas fungsi juga menjadi tantangan besar. Ditambah dengan konflik transfer pricing antar unit. Berikutnya, kesulitan lainnya merupakan munculnya persaingan tidak sehat antar unit, pemborosan akibat redundansi administrasi, dan orientasi jangka pendek. Manajer terkadang hanya berfokus pada laba jangka pendek dan mengabaikan investasi jangka panjang seperti riset dan pengembangan.
Berikutnya ada business unit sebagai profit center. Business unit atau BU adalah bentuk profit center yang paling umum. Meskipun memiliki tanggung jawab terhadap profit, BU tidak memiliki kebebasan penuh terhadap kebijakan strategis, tetap diatur oleh manajemen pusat. Contoh penerapan dapat ditemukan di perusahaan besar seperti GE, Nestle, dan Oracle. Berikutnya ada other profit center. Selain BU, unit fungsional seperti pemasaran, produksi, dan layanan pendukung juga bisa dijadikan profit center. Beberapa perusahaan bahkan mengubah fungsi pendukung menjadi unit yang menghasilkan pendapatan seperti Singapore Airlines Engineering atau Swiss Air EMD. Berikutnya ada pengukuran profitabilitas. Dalam evaluasi profit center ada dua perspektif yang perlu dipahami. Pertama, manajemen performance dan economic performance. Yang pertama fokus pada bagaimana manajer menjalankan tanggung jawabnya, sedangkan yang kedua menilai kontribusi unit terhadap profit perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, 5 ukuran profitabilitas. Ada 5 ukuran yang umum digunakan, seperti contribution margin, direct profit, controllable profit, income before taxes, dan net income. Setiap ukuran memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, bergantung tujuan evaluasi yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya saya akan menyerahkannya kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Marcelin Tecuari. Saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya, isu dalam pengukuran. Beberapa isu sering muncul, seperti kapan pendapatan diakui, bagaimana membagi pendapatan antar unit, dan bagaimana memastikan sistem pengukuran dianggap adil. Isu-isu ini penting karena dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku manajer. Secara keseluruhan, profit center memberikan banyak manfaat seperti keputusan yang cepat dan fokus manajemen pada strategi. Namun, juga menimbulkan tantangan seperti hilangnya kontrol pusat dan orientasi jangka pendek. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Selanjutnya, implikasi akademik dan praktis. Dari sisi akademik, profit center menghubungkan teori desentralisasi dengan akuntansi manajerial. Sedangkan dari sisi praktis, profit center dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing jika didukung oleh sistem informasi yang andal dan pembagian biaya yang adil. Bab ini merekomendasikan 4 bacaan tambahan dari Alter, Derden, Pancil, dan Walsh. Masing-masing membahas aspek berbeda dari profit center, mulai dari paradoks efisiensi hingga pengukuran kinerja manajer. Bacaan ini membantu memahami kompleksitas dan nuansa konsep profit center. Berikutnya, studi kasus. 3 studi kasus disajikan dalam bab ini. Pertama, kasus Amax dan Indus yang membahas konflik transfer pricing. Kedua, North Country Auto yang menyoroti pembagian biaya antar departemen. Ketiga, Analog Davis yang menunjukkan tantangan profitabilitas di industri teknologi tinggi. Dari semua kasus, kita belajar bahwa transfer pricing harus adil, koordinasi antar rumit sangat penting, dan keseimbangan antar orientasi jangka pendek dan panjang perlu dijaga. Selain itu, sistem informasi yang akurat menjadi faktor penentu kesuksesan profit center. Sebagai penutup, profit center adalah alat vital dalam sistem pengendalian manajemen modern. Meskipun menawarkan fleksibilitas dan akuntabilitas tinggi, keberhasilannya bergantung pada kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara otonomi dan koordinasi pusat. Sekian untuk materi 5 Profit Center. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tarisai Feralda Sanyakitanti. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait chapter 9, yaitu Budget Preparation. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana anggaran berperan penting dalam sistem pengendalian manajemen, mulai dari definisi, proses penyusunan, hingga aspek perilaku yang memengaruhi efektivitasnya.
Pertama yaitu anggaran merupakan alat utama dalam sistem kontrol manajemen tahunan. Ia berfungsi bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menerjemahkan strategi jangka panjang ke dalam rencana operasional tahunan yang bisa diukur. Melalui anggaran, manajemen dapat menilai kinerja, menjaga efisiensi penggunaan sumber daya, dan memastikan semua unit organisasi bergerak selaras dengan strategi perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan konsep utama. 3 konsep utama yang sering disamakan perlu dibedakan dengan jelas. Pertama, ada budget preparation, di mana budget preparation adalah proses menyusun rencana keuangan untuk masa depan. Yang kedua, ada financial performance appraisal, adalah evaluasi terhadap hasil aktual yang sudah terjadi. Yang ketiga, ada performance measurement, yaitu mencakup pengukuran kinerja baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Perbedaan ini penting agar manajemen tidak salah memahami fungsi dari setiap proses. Selanjutnya ada nature of budget, di mana anggaran dijelaskan sebagai rencana terperinci yang berisi estimasi pendapatan dan biaya untuk periode tertentu. Anggaran bersifat kuantitatif, komprehensif, mengikat dan menjadi alat ukur kinerja. Dengan karakteristik ini, anggaran membantu organisasi menerjemahkan strategi dalam angka-angka yang konkret dan dapat dievaluasi secara objektif. Selanjutnya ada perbedaan dengan strategic planning dan forecasting. Strategic planning bersifat jangka panjang dan kualitatif. Ia menentukan arah besar organisasi. Sedangkan anggaran adalah implementasi jangka pendek yang bersifat kuantitatif. Forecasting berbeda lagi. Ia hanya perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi, bukan target yang harus dicapai. Anggaran bersifat normatif dan mengikat, sementara forecasting bersifat fleksibel. Selanjutnya ada tujuan dari penggunaan anggaran. Ada 4 tujuan utama penggunaan anggaran. Yang pertama, untuk menyempurnakan strategi tahunan agar lebih realistis. Yang kedua, memperkuat koordinasi antar bagian organisasi. Yang ketiga, ada menetapkan tanggung jawab dan otorisasi yang jelas bagi setiap manajer. Dan yang keempat, menjadi dasar evaluasi kinerja yang objektif. Jadi, anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga instrumen manajerial yang strategis. Selanjutnya ada implementasi penggunaan anggaran, di mana anggaran membantu menghubungkan strategi dengan kegiatan operasional sehari-hari. Tanpa anggaran, strategi bisa kehilangan arah dan koordinasi antar unit menjadi lemah. Namun, perlu diingat bahwa proses penyusunan anggaran juga berisiko menimbulkan konflik kepentingan atau fenomena budgetary slack, yaitu kecenderungan manajer membuat target terlalu mudah untuk dicapai. Yang selanjutnya ada jenis rencana keuangan. Di sini dijelaskan bahwa dalam sistem kontrol manajemen ada berbagai jenis rencana keuangan. Yang pertama, ada strategic plan untuk jangka panjang, ada operating budget untuk kegiatan tahunan, ada juga capital budget untuk investasi jangka panjang. Ada juga cash forecast untuk proyeksi arus kas dan budgeted balance sheet untuk memperkirakan posisi keuangan di akhir periode. Semuanya saling berkaitan dan membentuk sistem perencanaan yang menyeluruh. Selanjutnya ada komponen operating budget. Anggaran operasi terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu anggaran pendapatan, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya logistik, biaya administrasi umum, biaya penelitian dan pengembangan, serta pajak penghasilan. Semua komponen ini membentuk gambaran lengkap tentang aktivitas keuangan organisasi selama 1 tahun. Untuk materi selanjutnya, saya akan menyerahkan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, struktur organisasi anggaran. Dalam struktur organisasi, ada 2 entitas penting,
Yang pertama ada budget departemen dan budget komite. Budget departemen bertugas menyiapkan pedoman dan mengordinasikan penyusunan, sedangkan budget komite berperan menyetujui, memutuskan prioritas dan memastikan anggaran sejalan dengan strategi perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi anggaran. Dalam struktur organisasi ada dua entitas penting. Yang pertama ada budget departemen dan budget komite. Budget departemen bertugas menyiapkan pedoman dan mengordinasikan penyusunan, sedangkan budget komite berperan menyetujui, memutuskan prioritas dan memastikan anggaran sejalan dengan strategi perusahaan. Aspek perilaku, yaitu behavioral aspek. Dalam praktiknya, ada 3 pendekatan utama dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada top down, budgeting cepat tetapi kurang partisipatif. Kedua ada bottom up, budgeting lebih partisipatif tetapi rawan slack. Dan ketiga, partisipatif budgeting yang memadukan keduanya agar seimbang antara arahan manajemen dan partisipasi karyawan. Selanjutnya ada target dan motivasi. Presenter menekankan bahwa target anggaran harus menantang namun tetap realistis. Target yang terlalu tinggi bisa menimbulkan frustrasi, sedangkan target terlalu rendah membuat manajer tidak terdorong untuk berinovasi. Keseimbangan antara tantangan dan kemampuan inilah yang membuat anggaran efektif dalam memotivasi kinerja. Peran manajemen senior dan budget departemen. Manajemen senior memiliki peran penting dalam memberikan arahan strategis dan memastikan konsistensi anggaran. Namun mereka tidak boleh terlalu mendominasi. Sementara itu, budget departemen bertindak sebagai konsultan internal, membantu manajer lini memahami pedoman dan menyusun anggaran sesuai kebijakan perusahaan. Selanjutnya, dinamika perilaku. Partisipasi dalam penyusunan anggaran meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, namun jika tidak dikelola dengan baik bisa memuncul perilaku disfungsional seperti manipulasi laporan atau penyembunyian data. Oleh karena itu, budaya organisasi yang terbuka dan kolaboratif sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem anggaran. Selanjutnya ada tantangan dan teknologi. Ada 3 tantangan utama dalam penerapan teknik kuantitatif, yaitu keterbatasan data, kemampuan analitik, dan risiko terlalu percaya pada hasil simulasi. Namun dengan bantuan teknologi seperti Excel, RIS, atau sistem ERP, proses analisis ini menjadi lebih cepat, akurat, dan efisiensi. Sebagai penutup, bahwa anggaran adalah penghubung antara strategi jangka panjang dan aktivitas harian organisasi. Ia berfungsi sebagai alat koordinasi, evaluasi, dan motivasi kerja. Keberhasilan anggaran bergantung pada 3 hal utama. Yang pertama yaitu kejelasan strategi, partisipasi manusia, dan dukungan teknis analisis yang tepat. Dengan keseimbangan ketiganya, sistem pengendalian manajemen dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Demikian materi dari chapter 9, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi Pantora. Saya akan menjelaskan chapter 13, yaitu tentang kontrol untuk strategi terdiferensiasi. Bab ini membahas hubungan mendalam antara strategi perusahaan dan sistem kontrol manajemen atau SKM. Efektivitas SKM bergantung pada konteks strategis, struktur, dan karakteristik internal atau eksternal perusahaan. Teori kontingensi menolak pandangan bahwa ada satu bentuk sistem kontrol yang paling benar untuk semua organisasi. Desain SKM bersifat situasional. SKM mekanisme strategis, bukan administratif. Pertama ada konteks strategis. Strategis menentukan arah dan prioritas. SKM harus mencerminkan fokus strategis tersebut. Kemudian perilaku yang dibutuhkan yaitu strategi yang berbeda menuntut perilaku dan kompetensi yang berbeda. Misalnya inovasi versus efisiensi. Kesalahan kunci SKM
memastikan perilaku individu konsisten dengan kebutuhan dan arah strategis perusahaan. Implikasi strategi korporat yaitu single industry, related, unrelated, diversification sangat mempengaruhi struktur organisasi dan desain kontrol. Yang pertama ada single industry, struktur fungsional terpusat, kontrol informal, SEO dan memahami detail bisnis. Kemudian selanjutnya ada unrelated, diversified atau konglomerat, otonomi unit tinggi, kontrol formal berbasis data keuangan, manajemen pusat sebagai pengelola portofolio. Yang terakhir ada related, diversified, yaitu unit bisnis saling terkait, membutuhkan perencanaan vertikal dan horizontal untuk sinergi. Pada konglomerat, anggaran menjadi alat kontrol utama karena komunikasi personal sulit dilakukan. Berikutnya ada desain kontrol berdasarkan strategi korporat. Pertama ada perencanaan strategis, konglomerat perencanaan lebih vertikal, unit bisnis menyusun rencana sendiri. Contoh NEC Corporation menggunakan sistem Belanda atau Unit Planning and Corporate Business Plan. Kemudian yang kedua ada penganggaran, single industry. Anggaran sebagai panduan umum konglomerat, anggaran sebagai alat kontrol utama, penekanan tinggi pada pencapaian target. Kemudian selanjutnya ada harga transfer, di mana perusahaan terkait harga transfer penting untuk efisiensi internal konglomerat. Arm's length pricing atau harga pasar wajar lebih umum karena interdependensi rendah. Yang terakhir ada kompensasi insentif, di mana bonus sebagai formula keuangan objektif atau ROI dan EVA perusahaan tunggal. Penilaian lebih subjektif, melibatkan kriteria non finansial atau inovasi kolaborasi. Berikut selanjutnya strategi unit bisnis atau misi dan kontrol. Sistem kontrol harus disesuaikan dengan misi unit bisnis atau build, hold, harvest, diverse, dan keunggulan kompetitif. Yang pertama ada misi, build, fokus pertumbuhan jangka panjang, perencanaan mendalam, fleksibel dan non finansial atau pangsa pasar SDM, bonus besar dibayar jarang. Selanjutnya yang kedua ada misi atau harvest, fokus harus kas jangka pendek, perencanaan formal, finansial ketat, anggaran sebagai kontrol utama, bonus kecil dibayar tahunan. Contoh SCM Corporation menggunakan sistem evaluasi ganda, di mana hasil aktual versus anggaran dan target strategi untuk keseimbangan. Berikutnya teman saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Karet. Saya akan melanjutkan materi dari pembahasan chapter 13 oleh teman saya. Baik, berikutnya ada kontrol berdasarkan keunggulan kompetitif, yaitu di mana strategi keunggulan kompetitif atau low cost versus differentiation itu menentukan tingkat formalitas dari fokus kontrol. Nah, jadi low cost leadership atau biaya rendah kepemimpinan itu adalah strategi di mana menekankan efisiensi dan pengendalian biaya agar produk atau layanan dapat dihasilkan dengan harga rendah tanpa mengurangi kualitas penting bagi pelanggan. Nah, perusahaan yang menerapkan penggunaan proses kerja standar, pengawasan ketat serta aturan formal untuk mencegah pemborosan. Kemudian fokus pada hasil jangka pendek seperti menekan biaya produksi dan menjaga harga tetap bersaing. Contohnya tuh seperti perusahaan Toyota pada masa awal menerapkan sistem lean production itu mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada differentiation. Jadi ini adalah strategi diferensiasi di mana pendekatan bisnis yang berfokus pada inovasi, kualitas dan keunikan produk atau layanan agar berbeda dari pesaing.
Dalam strategi ini, perusahaan memberikan kebebasan lebih besar kepada karyawan untuk berkreasi dan berinovasi. Nah, karena ide-ide baru sangat penting untuk menciptakan nilai tambah dari produk tersebut. Kemudian ada penilaian kinerja. Ini tuh tidak hanya dilihat dari angka keuangan, tapi juga dari indikator non-finansial, yaitu seperti tingkat kepuasan pelanggan dan kecepatan peluncuran produk baru. Tujuan dari strategi diferensiasi ini adalah itu untuk menciptakan produk yang unik dan bernilai tinggi, sehingga pelanggan tuh mau membayar lebih karena merasa mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kemudian ada pun pengaruh gaya manajemen puncak. Nah, gaya manajemen puncak itu sangat mempengaruhi penerapan dan penggunaan sistem kontrol terlepas dari desain formal. Di sini ada 3, yaitu yang pertama orientasi angka, yang dimana menuntun laporan secara detail, fokus pada data kuantitatif dan analisis varian mendalam. Kemudian ada orientasi manusia, yaitu dimana menekankan interaksi personal, intuisi dan pengamanan langsung. Itu lebih menyukai diskusi informal gitu. Jadi lanjut, ada yang ketiga ada orientasi risiko, yaitu dimana beberapa mendorong pengambilan risiko atau inovasi, yang lain fokus pada stabilitas dan target jangka pendek. Kita bisa lihat pada kasus Jack Welch, itu mengubah budaya kontrol dari formal dan rinci pada era Reginald Jones itu menjadi lebih agresif, fleksibel, dan berbasis tanggung jawab individu. Nah, adapun kontrol personal dan impersonal. Pada organisasi besar itu sering menggabungkan kedua pendekatan kontrol ini, yaitu untuk mencapai keseimbangan antara disiplin dan motivasi. Pada kontrol personal itu ada beberapa poin. Kontrol personal ini fokus pada hubungan langsung antara atasan dan bawahan. Kemudian ada pun juga mengandalkan komunikasi, observasi, dan kepercayaan. Kemudian ada pun menciptakan motivasi intrinsik dan loyalitas. Namun kontrol ini sangat sulit diterapkan di organisasi yang sangat besar. Kemudian kontrol impersonal, yaitu menggunakan sistem formal, antaranya itu laporan, target jangka, dan prosedur. Kemudian kontrol ini pun juga efektif dalam organisasi kompleks, dan kontrol ini pun berisiko mengabaikan dimensi manusiawi, tentunya seperti sistem metrik pada pelaporan terstandarisasi. Kita bisa lihat pada studi kasus dalam kontrol dalam praktik. Kurang lebih ada 4 contoh dari 4 perusahaan, yaitu yang pertama tuh ada perusahaan Pelisan Instruments, yaitu di mana perusahaan ini dia mengadopsi segmen contribution analysis untuk mengukur kinerja divisi secara adil sesuai dengan otonomi manajerial. Kemudian di sini juga ada contoh perusahaan 3M Corporation, yaitu di mana kontrol launcher pada R&D 15% rule untuk inovasi, tetapi ketat pada tahap komersialisasi untuk profitabilitas. Kemudian yang ketiga itu kita bisa lihat pada perusahaan Texas Instrument atau TA, di mana itu perusahaan ini tuh fokus efisiensi biaya, yaitu kontrol ketat melalui sistem objektif, strategi, teknik, dan operation and strategy review. Kemudian ada perusahaan yang terakhir itu di mana perusahaan HP atau Hewlett Packard, di mana tuh fokus di diferensiasi atau kontrol informasi berbasis nilai DHPW, yaitu diukur dalam pengembangan teknologi dan kepuasan pelanggan. Nah, jadi dari chapter ke-13 tadi itu kita bisa simpulkan bahwa sistem kontrol manajemen ini harus bersifat adaptasi dan kontingensi, yaitu tidak ada sistem yang ideal yang kita semua tahu, dan hanya sistem yang tepat untuk strategi tertentu. Sini kita bisa lihat ada 3 poin, yaitu strategi yang dimana itu menentukan desain kontrol seperti diverifikasi, misi, keunggulan, dan kompetitif. Kemudian yang kedua itu ada struktur konteks, mempengaruhi formalitas, dan independensi antar unit. Nah, pada poin ketiga yaitu gaya manajemen, yang dimana membentuk budaya kontrol, yaitu ketat,
versus launcher, dan angka versus manusia. Demikian pemaparan materi dari chapter 5, 9, dan 13 yang telah kami sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kami dari kelompok keempat mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.